Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa rasulika wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salah satu mukjizat terbesar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadi sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an tidak hanya dikenal menjadi sumber utama ajaran Islam, tetapi juga menjadi sumber inspirasi membangun sebuah peradaban. Pada masa lalu, umat Islam sukses mewujudkan peradaban Islam kosmopolitan berkat inspirasi Al-Quran. Mengapa umat Islam masa kini kemudian menjadi pertanyaannya, belum mampu mewujudkan Islam rahmatan lil alamin atau peradaban Islam rahmatan lil alamin dengan inspirasi Al-Quran yang sama? Padahal kalau kita melihat bahwa wahyu pertama Al-Quranul Karim yang setiap Ramadan tanggal 17 kita selalu peringati bersama, yaitu peringatan Nuzulul Quran, yaitu turunnya ayat suci Al-Quran. Nuzulul Quran dipahami sebagai turunnya ayat Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril dari Baitul Izzah ke bumi, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali wahyu turun adalah Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ketika turunnya ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang bertahanus, usianya ketika itu adalah 40 tahun. Ada yang mengatakan 43 tahun. Ada yang mengatakan 42 tahun. Karena ketika itu usia Nabi adalah 40 plus 6 bulan. Ketika itu datanglah malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Ma'ana biqari. Dekapnya Nabi sampai sesak dadanya. Bahkan dikisahkan dalam beberapa riwayat sampai kemudian Nabi itu merasakan hampir seperti rasa orang mau mati. Iqra ma'ana biqari. Kemudian sampai yang ketiga kali kemudian Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Khalaqal insana min alaq. Yang telah menciptakan manusia dari alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajarkan manusia apa yang belum dia ketahui. Menarik sekali teman-teman dimanapun Anda berada, untuk kita mengkaji ayat Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ini. Di sini adalah awal mula titik kunci peradaban tentang pentingnya membangun sebuah peradaban. Dan salah satu cara kita membangun peradaban di dalam ayat ini adalah Iqra, bacalah. Makanya wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 menjadi inspirasi peradaban yang nyata. Al-Quran di dalam wahyu itu berusaha mengajak masyarakat Arab untuk merubah pola pikir atau mindsetnya yang ketika itu dikenal ummi, tidak pandai baca dan tulis. Tapi Al-Quran datang menyuruh mereka untuk membaca, untuk membangun riset, mengkaji, meneliti tentang betapa jejak kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terhampar di alam semesta ini. Akibatnya apa? Al-Quran kemudian mampu mengubah pola dan cara berpikir masyarakat Arab jahiliyah ketika itu. Yang ketika itu sangat kabilahisme menjadi berpikir yang kosmopolit. Tradisi berperang antar suku berubah kemudian menjadi ikhwah atau ukhuwah berpersaudaraan untuk membangun sebuah peradaban yang lebih besar.
melewati batas etnis dan teritori primordial mereka. Ini yang menjadi awal mula betapa Al-Quran itu mampu menjadi sumber peradaban atau inspirasi peradaban di tengah masyarakat Arab jahiliyah yang ketika itu tidak kenal baca dan tulis. Apa hasilnya? Dari situ, dari adanya Al-Quran, kemudian Islam tidak hanya menjadi sebuah agama, tetapi kemudian Islam menjadi sumber peradaban yang disegani dunia. Tidak hanya di kalangan Jazirah Arab, tetapi juga sampai ke Eropa. Memberikan pengaruh bagi kemajuan Eropa. Muncullah kemudian di luar Arab itu adalah muncullah pusat-pusat kebudayaan dan peradaban Islam di berbagai belahan dunia yang bercorak inklusif, kritis. Misalnya ketika perjumpaan dengan Yunani melahirkan pemikiran filsafat dan teologi Islam. Ketika perjumpaan dengan India, muncullah kemudian tasawuf dan mistik dalam Islam. Begitupun kita di Indonesia, ketika Islam datang, masuk ke bangsa kita, masuk ke Indonesia, yang dibawa oleh para wali songo, mereka dengan sangat bijak, dengan menghargai tradisi luhur, sambil kemudian memperkenalkan ajaran Islam atau sambil memperkenalkan kandungan-kandungan Al-Quran. Sehingga agama dan budaya itu saling menopang. Inilah yang menurut saya membangun peradaban dari mulai kita adalah dengan menerapkan prinsip Iqra, yaitu budaya membaca, riset, dan meneliti. Ada beberapa pesan wahyu pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama adalah Iqra, membaca. Yang kedua adalah di dalam wahyu pertama itu tidak disebutkan apa redaksi yang dibaca, objek bacaan. Tetapi yang disuruhkan adalah Bismi Rabbik. Apapun yang engkau baca, bacalah apapun itu. Hatta hal yang buruk pun boleh Anda baca. Tetapi Anda membaca yang buruk adalah bukan untuk Anda melakukan keburukan, tetapi adalah untuk menjauhi atau menghindari keburukan itu. Karena kita dibolehkan untuk mempelajari hal-hal yang buruk. Tetapi lagi sekali, bukan untuk kemudian kita mengamalkan atau kemudian mengikuti dari hal-hal yang buruk itu. Yang ketiga adalah, pesan wahyu pertama itu adalah, dengan membaca, Anda tenang. Orang membaca itu adalah akan melahirkan ketenangan, memperoleh pengetahuan dan juga kehidupan. Orang yang tidak membaca adalah sejatinya adalah orang yang tidak memiliki masa depan dan juga kehidupan. Itulah pesan-pesan yang kita bisa peroleh dari wahyu pertama. Nah, bagaimana kemudian pertanyaannya adalah cara membangun peradaban yang berinspirasi Al-Quran. Yang pertama adalah mari merubah cara interaksi kita dengan Al-Quran. Yang dari tilawah yang selama ini kita membaca Al-Quran dengan dari tilawah menjadi membaca dengan penuh pemahaman dan kesadaran. Kita tidak hanya sekedar membaca, kejar target supaya dapat 1 juz 1 bulan, 1 minggu. Kemudian dalam sebulan harus 30 juz. Tetapi kita berubah, target kita adalah kita memahami, kita mendalami, kita mentadaburi dan mengkaji dari kandungan-kandungan Al-Quran. Itu sebabnya kemudian Al-Quran tidak pernah berhenti untuk dibaca. Sehingga lahir sekian pakar-pakar tafsir dari satu teks. Mungkin bisa dikatakan hanya satu-satunya Al-Quran yang teksnya dikaji dalam sekian tahun, kemudian lahir dari pandangan-pandangan dan teks-teks yang berbeda sehingga lahir sekian para ulama-ulama tafsir. Kedua adalah qiraah wa'iyah menjadi harokah ilmiah wa insaniyah. Artinya kita membaca tidak sekedar membaca, tapi menjadi sumber untuk menggerakkan ilmu dan kemanusiaan. Inilah yang terpenting untuk bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber peradaban. Karena kalau kita lihat ada 5 misi Al-Quran itu. Yang pertama adalah agar kaya ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah menjadi manusia berkualitas. Salah satu cara mencapai manusia berkualitas itu adalah dengan bertauhid, dengan tazkiyatun nufus.
Kemudian yang ketiga adalah membangun tatanan sosial yang berkeadilan. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke atas muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Tatanan hukum ketika itu benar-benar rusak. Tidak ada keadilan. Semua hukum berdasarkan suku dan golongan. Tapi ketika turun Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran, mengatakan bahwa hukum, keadilan, semua ditegakkan secara adil. Kemudian keempat adalah misi Al-Quran membangun spiritual. Jiwa kita, diri kita ini terdiri dari dua. Ada unsur jasmani dan juga rohani. Unsur jasmani kita bisa tempuh melalui olahraga dan juga makan makanan yang bergizi. Tetapi rohani juga membutuhkan makanan-makanan yang bernutrisi. Salah satunya adalah dengan berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Berzakat, salat, berhaji dan seterusnya. Dan misi Al-Quran yang kelima itu adalah beramal saleh. Karena itu dalam Al-Quran sering kita temukan innalladzina amanu wa amilus salihat. Amanu amilus salihat. Amanu amilus salihat. Karena implementasi dari nilai-nilai keimanan itu adalah terpatri melalui amal soleh. Amal soleh juga bisa diartikan dengan bekerja secara profesional. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan peristiwa nuzulul Quran di pertengahan bulan Ramadan ini semakin meneguhkan keyakinan kita untuk membangun peradaban di muka bumi ini. Berperadaban Islam yang menjadi rahmatan lil alamin melalui inspirasi dari Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.